Oke, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara merangkai panel surya serta komponen lain seperti baterai dan juga MPPT. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan Mas Aldo. Beliau adalah salah seorang founder dari sebuah startup yang bergerak dalam bidang energi terbarukan yang bernama Sailendra Power. Sailendra Power. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara menghitung panel surya, jumlah beban yang kita gunakan. Oke, Mas Adi, selamat datang. Ya, Jadi bagaimana Jadi kita mau menghitung apa nih? oke. Panel surya dulu. Oh, panel surya dulu. Oke. Oke, mungkin monggo bisa dijelaskan apa sih panel surya atau cara menghitungnya yang bisa kita pakai untuk pemakaian. Monggo. Jadi teman-teman, dalam aplikasi energi terbarukan, salah satunya kan menggunakan solar panel. Itu di pasaran itu terdiri dari dua jenis panel biasanya. Yang pertama monokristalin dan kedua ada polikristalin. Yang monokristalin ini memiliki karakter energi harvesting yang cukup besar, yaitu efisiensinya lebih tinggi daripada yang polikristalin karena strukturnya lebih dia struktur atomnya itu mampu menghasilkan memanen energi lebih besar daripada yang poli yang campuran. Nah, tetapi dari sisi harga itu sebagian besar untuk yang polikristalin itu jauh lebih murah daripada yang monokristalin. Itu masih diri dengan ukuran luas area yang sama, bisa yang monokristalin bisa menghasilkan menghasilkan daya yang lebih besar gitu. Jadi nanti tergantung aplikasinya juga, apakah aplikasinya di tempat saman itu tidak peduli luas gitu, nggak peduli mau luas banget gitu kan. Nah itu bisa pakai poli ngejar murah. Tapi kalau misalkan nggak bisa nih cuma sempit gitu lahannya, tapi pengen menghasilkan power yang besar gitu, ya udah pakainya yang mono gitu Mas Adi. Nah, Selanjutnya untuk berarti gimana perhitungan? apa ya namanya? Spesifikasi dari panel surya itu seperti apa sih? Oh iya. Ada macamnya. Itu kan tadi jenisnya ya. Mungkin spesifikasi itu ada kan kayaknya ada yang berapa volt atau Nah iya, tegangan dari solar panel kan macam-macam. Di antaranya ada yang 12 volt, ada yang 18 volt, 17, dan bahkan ada yang sampai 35. Nah itu nanti solar panel tersebut bisa dihubung seri dan paralel. Misal solar panel itu kan sebenarnya kan modul dia terdiri dari sel-sel silikon, ya keping silikon itu yang disusun membentuk sebuah modul dengan satuannya itu biasanya watt peak. Jadi kalau kita nyari di toko online itu ngepicknya itu berapa WP gitu. Misal 50 WP, sekian WP gitu. Nanti muncul si solar panel tersebut. Nah, untuk masalah tegangan itu nanti digunakan untuk menentukan komponen-komponen berikutnya. Jadi sebenarnya menurut saya yang paling bagus itu adalah lihat dulu dayanya, kebutuhan dayanya itu berapa. Nah, kemudian cari solar panelnya berapa WP. Nah, kemudian dengan solar panel tersebut disusun menghasilkan tegangan berapa. Nah, baru bisa menentukan komponen selanjutnya gitu. Berarti untuk menentukan jumlah solar panel itu kita harus tahu beban yang digunakan dulu. Betul. Konsumsi kita sebenarnya berapa sih? Jangan-jangan kita berharapnya semua beban di rumah kita nyala tapi solar panelnya cuma kecil kan? Nggak mungkin. Untuk semalam. Ya, kalau bisa kita survei dulu penggunaan kita selama 1 minggu misal itu berapa. Jadi tiap hari KWH meter kita tuh dicatat. KWH meter kita dicatat pemakaian hari ini misal 7 KWH. Pemakaian besok sekian KWH, bikinkan di Excel, di Excel bikin nanti kan kelihatan kurvanya. Terus kemudian kurva itu ya mau diolah mau gimana, misal di rata-rata gitu kan, di rata-ratakan rata-rata penggunaan saya 10 kWh gitu per
selama 1 minggu itu. Ya sudah, berarti target bikinnya ya kira-kira segitu juga gitu, karena insya Allah bisa mengcover ketika naik dan turun itu bisa tercover gitu. So mungkin gimana ya kita menyontohin ke teman-teman untuk ngitung mulai dari beban terus gimana ya? Nah, oke. Mungkin editor ting. Jadi begini, misal kita punya beban di rumah itu, rumahnya yang berapa watt nih, berapa VA anunya, biasanya rumahnya 900 VA ya, 900 volt ampere. Nah, tentu rumah dengan listrik 900 VA, beban rumah tangganya itu pasti di bawah 900, karena kalau misalkan nyentuh 900 pasti MCB-nya jelek kan. Nah, jadi kira-kira berapa, kita harus hitung dulu berapa daya peralatan rumah tangga yang menyala di saat bersamaan. Jadi harus pada saat bersamaan ya. Semua nyala gitu. Semua nyala ya. Kita hitung, misalkan aja lah. TV 30 watt. 30 TV 30. Kemudian kulkas 90 watt. Kulkas 90. Kemudian lampu 5 watt. 5 watt LED. Dikali berapa lampunya? Punya berapa? Ya, kali 5 lah ya. Kali 5. 25 ya. 25 watt ya. Kemudian penanak nasi. Berapa? 200 watt. 200-an itu. 200 watt ketika 200 nyala memasak air. Memasak nasi. Ya, total berapa? 345. 45. 345 watt. Oke, hasilnya sekitar 345 watt. 345 watt menyala dalam waktu bersamaan, gitu kan? Yakin peralatan listriknya cuma itu aja? Tambah laptop 80 watt. Laptop gaming 80 watt. Terus tambah apa lagi? Charger HP 5 watt. Jalan. 430 watt berarti total energi yang menyala secara bersamaan. Ya. Oke, nah setelah kita tahu listrik yang digunakan itu adalah 430 watt, satuannya watt ya, karena watt dan VA beda ya. Kalau VA itu daya yang disediakan, kalau watt itu sudah menjadi daya nyata, menjadi daya yang dipakai. Karena ada namanya COSPI itu dia COSPI. Jadi dia nanti terkait efisiensi sih. Terkait efisiensi, tiap benda kan punya efisiensinya masing-masing gitu. Nah, kemudian daya tersebut dihitungkan, digunakan selama berapa jam gitu. Misal tentu harus maksimal dong kalau mau tercover semua. Berarti kan dikali 24 jam. Paling kalau malam kan nggak sampai 12 jam. Oke, kita kali 12 jam ya. Maksimal itu ya. 30. Jadi daya konsumsi barusan dikalikan jam jam kita seberapa lama alat itu akan menyala. 5160 watt ya ini. Watt hour. Watt. Tadi hasilnya berapa? 5160. Sekitar 5160 watt hour. Berarti itu kan beban selama beban berapa tadi? Beban 430 menyala 12 jam. 12 jam membutuhkan daya sekitar 5160 watt hour. Nah, gitu. 5160 watt hour. Nah, berarti kita butuh baterai yang bisa menyimpan sebesar ini gitu. Nah, baterai itu yang ada di pasaran itu
itu satuan itu enggak langsung watt hour, tapi dia AH dan tegangannya gitu. Intinya AH. Nah, untuk menjadikan dia watt hour itu AH dikali tegangannya. Misal tegangannya berapa? Tegangannya 12. 12. AH-nya berapa? 20. Harganya berapa? 20 ya? Misal 20 AH ya. 20 AH kan aki yang kecil itu 240. kemudian 240 watt hour. Nah, kita butuh berapa biji aki 240 watt hour tersebut? Caranya Bagi ya. tadi 5160 tadi dibagi 240. dibagi 21,5. Berarti kita butuh 21 biji aki. 21 biji ya. Aki 12 volt 20 Ah dijejer Di nyusunnya 21 biji. Nah, konfigurasi menyusunnya itu tergantung dari peralatan yang kita gunakan. Nah, peralatan yang kita gunakan ini maksudnya adalah inverter dan MPPT chargernya. Ada yang ngegas. Berarti disesuaikan dengan inverter ya, pengubah daya dari DC ke AC-nya. Betul. Menggunakan berapa volt ya? Aki 21 biji ini mau disusun gimana, serinya berapa, pakalannya berapa, itu tergantung dari rangkaian charging dan rangkaian inverternya. Gitu. Oke, yang udah ketemu jumlah baterai. Terus untuk panelnya? Nah, panelnya itu kita asumsikan matahari bersinar berapa jam sehari. Kalau bersinar terang cerah, Nah, 10 jam. 6 jam sehari. 6 jam. Atau 10 jam. Kira-kira apaan? Jam 9 anggaplah lah. jam 7 tuh udah bersinar mungkin ya kalau di sini. Udah. Udah jam 7, jam 8, jam Sampai jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam. 10 ya. 10 ya. Tapi biar aman biasanya toleransi sih 6 jam. 6 jam aja. 6 jam karena mendung apa Biar segala aman macam. ya. Iya. Nah, 6 jam. Nah, kita gunakan solar panel berapa yang dengan waktu 6 jam itu bisa mengisi Baterainya. baterai 5160 watt hour tadi. Nah, itu berapa? Berarti kan cara hitungnya adalah 5160 dibagi 6 jam. Dibagi 6. Iya, dibagi 6 jam sama dengan jam ya. 860. Nah, berarti kita harus mencari solar panel, menyusun solar panel 860 watt peak. Gitu. Jadi dengan solar panel 860 watt peak atau mungkin dibulatkan aja ke 1000 watt peak. Berapa peak? Ya, kita bulatkan ke 1000 watt peak itu 1000 watt. bisa mengisi baterai sebesar 5160 ini dalam waktu 6 jam gitu asumsinya kalau efisiensinya bagus. Ya, mudah-mudahan mataharinya lebih lama sehingga kita bisa surplus energinya bisa digunakan ke yang lain. Berarti kita nentuin WP-nya itu dilebihin ya dari hitungan tadi ya. Ini kan 860, terus kita ambil 1000 tadi ya. Jadi biar gampang hitungnya. 1200. Berarti misal pakai yang 100 peak sekalikan 10 gitu. Ya, Disusun 10 biji. 10 biji itu nyusunnya gimana? Nah, kembali ke ke yang sebelumnya yaitu voltnya tadi ya. Output yang kan menghasilkan voltnya itu nanti menentukan MPPT-nya, spek MPPT-nya menggunakan yang berapa gitu, volt ya. berapa range-nya gitu. Yes. Oke. Siap. Jumlah kebutuhan baterai dari beban yang digunakan dan juga panel surya yang kita butuhkan ya. Selanjutnya untuk proses komponen yang lain yang bisa kita gunakan kan ABPT dan juga inverter untuk merubah arus dari DC ke AC. Itu mungkin Mas Aldo bisa menjelaskan bagaimana baiknya gitu. Jadi kan kita udah tahu tuh solar panel yang diperlukan adalah sekitar 1000 watt peak gitu kan, dijelaskan kan.
Nah, 1000 watt peak ini mau disusun gimana, seri paralelnya mau gimana gitu. Nah, itu kita tergantung dari MPPT-nya. Kita cari MPPT Solar Charge Controller yang mampu mengcover 1000 watt peak itu tadi. Misal kita nggak nemu yang 1000 watt peak MPPT, maksudnya 1000 watt MPPT. Cara menentukan wattnya itu gampang, biasanya di manual book MPPT-nya tuh ada dia bisa mengcover berapa watt gitu, karena kan nanti kan yang dikonekin kan cuma tegangan doang kan yang biasanya di speknya itu, sedangkan wattnya itu biasanya di manualnya itu. Nah, jadi nanti misal di spek MPPT-nya tegangan inputnya 160 volt, nah berarti panel kita itu satu modulnya itu menghasilkan berapa volt, misal menghasilkan 20 volt, misal menghasilkan 20 volt, berarti kita bisa nyusun 5 panel, karena satu panel kan 20 volt, terus jadi 5 jadinya kan 100 voltan kan, ketika bersinar terang kan. Nah, MPPT-nya mampu mengcover 100 volt, itu bisa aman. Jadi aman MPPT-nya 160, solar panelnya 100 volt gitu ketika materi bersinar terang. Berarti cara nyusun solar panel itu juga menyesuaikan dengan MPPT tadi ya? Tapi ya itu tadi dengan asumsi solar panelnya 5 buah, ya kalau 1000 watt peak tadi dibagi 5 ya berarti satu panelnya powernya sekitar 1000 dibagi 5 berarti satu panelnya itu sekitar 200 watt peak, nyari panelnya. Nyari panel yang satu panel itu 1000 watt peak, 100 watt peak. 200. Nyari panelnya sekitar 200 watt peak, dikali 5. Nah, ketika di seri tegangannya menjadi 100 volt, karena satu panelnya tegangannya 20 volt gitu. Nah, itu aman dihubungkan ke MPPT, dengan catatan nanti MPPT-nya di manual sudah diberitahu bahwa ini bisa mengcover 1000 watt gitu. Nah, kalau ampernya biasanya udah tertera di MPPT-nya. MPPT-nya ini bisa mengcover sekian ampere. Nah, itu nanti bisa dilihat dari solar panel kita menghasilkan berapa ampere juga. Ampernya misal solar panelnya menghasilkan 3 ampere, MPPT-nya bisa menahan sampai 10 ampere. Nah, itu berarti bisa gitu, karena solar panelnya 3 ampere, MPPT-nya 10 ampere gitu. Tapi itu kalau dihubung seri. Kalau dihubung seri semua harus sama, 3 ampere semua gitu. Kalau dihubung paralel harusnya ngejumlah, harusnya ngejumlah. Jadi itu diperhatikan untuk hubungan seri dan paralelnya. Supaya tidak melebihi kapasitas tegangan dan arus dari MPPT tadi. Seperti itu. Oke. Untuk MPPT sudah. Komponen satunya yang untuk merubah arus DC ke AC itu kan ada inverter. Nah, untuk inverternya sendiri gimana, Mas? Nah, untuk inverternya itu kita bisa lihat tadi kebutuhan dayanya berapa ya. Tadi kan rumahnya kan skenario-nya 900 VA. Ya. Berarti artinya kita pakai inverter yang di atas 900 VA harusnya cukup dong, karena kan bisa mengcover listrik sejumlah itu kan. Kalau saran saya sih pakai inverternya yang 1500. Ya, 1500 watt gitu. Jadi dia kan di atas 900 kan. Jadi nanti bisa lebih awet lah gitu si inverternya. Terus inverter itu daya inverter itu lebih ke dia ini mampu ngeluarin berapa power dalam satu waktu. Bisa dikeluarin ya. Misal inverternya 2000 watt gitu, inverternya 2000 watt, beban satu rumah itu 500 watt gitu. Nah, berarti satu inverter ini bisa buat 5 rumah. Iya. Bisa buat 5 rumah gitu. Seperti itu. Kalau harga GTE gimana nih yang invest yang paling banyak? Jadi inverter itu kan dibagi-bagi, ada tier 1, tier 2, tier 3. Ada
masing-masing. Ada yang mahal, ada yang ya gitu. MPPT juga ya? Sama semua ya? komponen juga sama. Nah, inverter itu merupakan investasi yang jangka panjang sebenarnya. Dia kan nyala gitu kan, apalagi nyalanya lama, terus expect-nya itu ya 5-10 tahun lah gitu. Sehingga menurut saya kita harus invest lebih lah di inverter gitu. Kalau solar panel kan lama Ya. solar panel dia bisa bertahan lama. Cuma dia itu nggak bisa, kemampuannya untuk nyerap itu juga ada masanya juga tadi. Ada, tapi sudah bisa BEP sebelum masa berlakunya habis. Biasanya garansi solar panel tuh 25 tahun deh. 25 tahun. Iya. Jadi menurut saya investasi yang paling harus ditekan, maksudnya yang harus diutamakan itu adalah di inverter. Karena inverter itu dia menyuplai dan pasti kan yang disuplai itu lebih besar daripada yang dipanen biasanya gitu kan. Jadi supaya tidak mudah rusak, cari inverter yang bagus gitu, karena investasi untuk 5-10 tahun ke depan gitu. Nah, kalau baterai itu kan ada aki yang basah sama yang kering, itu baiknya kita gunakan yang gimana ya? Atau jenis baterai yang lain lagi, jadi Li-ion atau lithium seperti itu? Kalau saya sarankan jangan pakai aki, karena aki umurnya pendek. Pendek ya? Cycle-nya tuh pendek. Kata-kata sih kalau di lapangan tuh teman-teman yang pakai aki itu cuma 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun tuh ya udah. Ya, ada yang survive tapi susah itu perawatannya. Saya lebih sarankan menggunakan memang aki yang khusus solar panel, aki deep cycle, atau lebih bagus lagi kalau mau pakai lithium ion. Itu pakai lithium ion. Keunggulannya gimana Mas untuk lithium ion itu? Nah, selain dia umurnya lebih panjang, dia juga selain umurnya dia lebih panjang, power yang disimpan itu juga lebih besar. Sehingga dengan dimensi yang sama, itu lithium ion bisa menyimpan power yang lebih banyak daripada baterai konvensional. Harganya juga lebih. Nah, ini harga menarik. Jadi harga lithium ion tuh mulai turun. Mulai turun? Ya, mulai turun karena lithium ion tuh diproduksi massal tidak hanya untuk satu kebutuhan tertentu, tapi untuk kebutuhan umum kayak laptop, terus kendaraan listrik. Nah, itu kan semakin banyak yang diproduksi kan, pabrik-pabrik banyak memproduksi kan, sehingga harganya makin lama makin turun ya? Dibanding dengan produk yang dibikin dengan untuk pasar tertentu kan pasti kan terbatas mereka memproduksinya dan harganya kan pasti lebih mahal. Mas Adi mungkin nge-vape pakai lithium ion. Itu juga pakai baterai lithium ion ya? Iya. Itu. Seperti itu ya. Berarti baterainya cenderung lebih kecil ya? Yang ini jadi inverter kan punya tegangan. Tadi kan baterai 20 Ah-nya. Baterai 20 Ah-nya sebanyak berapa? Baterai 21 buah. Nah, itu nanti cara nyusunnya ya? Iya, menyusunnya itu menyesuaikan untuk serinya, itu menyusunnya sesuai tegangan inverter. Misal inverternya 12 volt, berarti baterainya disusun nggak di seri, tapi baterai 12 voltnya cukup di paralel aja. Kalau inverternya 48 volt, berarti nanti baterainya disusun dulu, di seri dulu. Jadi 48 volt, baru nanti di paralel sisanya gitu kan. Tapi kan 21 ada ganjil. Atau dilebihin aja ya. Baiknya kan di tahap lain atau dikurang. Betul, bisa. Gede. Oke. Ya, itu tadi teman, kita sudah belajar banyak dengan Mas Aldo tentang bagaimana cara menghitung jumlah beban, jumlah baterai yang kita gunakan, dan juga jumlah panel surya, dan serta tentang MPPT dan juga inverter, dan juga tentang baterai ya. Tadi dibahas juga tentang baterai lithium ion.
selanjutnya kayaknya banyak sekali ya yang kita pelajari untuk menggunakan panel surya. Apa mungkin ada solusi yang baik dari Mas Aldo atau yang simple mungkin ya? Gimana biar teman-teman itu bisa menggunakan power yang dihasilkan dari cahaya matahari. Ya, jadi di pasaran itu kan untuk instalasi solar panel kan cukup ribet. Kita harus masang solar panel, wiring, terus beli inverter, beli MPPT solar controller, kemudian sambung-sambung, beli baterai, menyusun, sambung-sambung, belum kalau kesetrum, kalau apa, itu kan konekin ke jaringan rumah. Oke, itu tadi panjang lebar kita sudah dijelaskan oleh Mas Aldo, founder dari Sailendra, tentang bagaimana cara menghitung beban saat kita, jumlah baterai yang kita gunakan, jumlah solar panel dan juga MPPT serta inverter, bahkan sampai ke biayanya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar kita makin semangat untuk menggali tentang informasi dunia keteknikan dan juga energi ya. Nantikan video selanjutnya tentang energi lagi. Ya, oke. Nanti kita akan collab lagi dengan Mas Aldo. Terima kasih dan salam energi terbarukan. Oke, cukup. Di kan ya, salaman dulu.